Oke, shalom semua. Apa kabar sama kita yang sekarang berada di tempat kita masing-masing? Dan kita mau bersyukur pada pagi ini karena sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi ini. Walaupun kita berada di tempat masing-masing, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Dan sebelum kita meneruskan dengan pujian kita, saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami datang di hadirat-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap pribadi kami di hadapan-Mu, di mana saja pun kami berada ya Tuhan. Baik anak-anak-Mu yang sekarang ini berada di rumah ya Bapa, kami persiapkan hati kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu ada beserta dengan kami. Dan kami mengundang ya Tuhan agar Roh Kudus-Mu ya Bapa yang menyertai kami dari awal hingga akhir ya Tuhan ibadah kami pada pagi ini ya Tuhan. Oh haleluya ya Tuhan, haleluya Yesus. Setiap pujian dan penyembahan yang akan kami angkatkan ya Tuhan adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Mari kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita angkatkan pujian kita yang pertama yang menyatakan terima sukacita syurga. Dapat rasakan kasih-Nya.
kita terus menyembah Tuhan, kita masuk di dalam hadirat-Nya dan kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Alam semesta
Dimanapun ya Tuhan kami berada pagi ini ya Tuhan, Engkau yang memandang hati kami, Engkau yang memandang kerinduan setiap pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Walaupun Tuhan kami menyembah Engkau bersama dengan keluarga kami masing-masing ya Tuhan, Engkau yang tetap bersama dengan kami ya Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau akan memberkati firman ini ya Tuhan, akan memberkati setiap kami yang akan mendengar ya Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Salam dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai kesempatan untuk beribadah pada pagi ini. Terima kasih kepada tim pelayanan pujian dan penyembahan yang telah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan sebentar tadi. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Saudaraku, tajuk firman Tuhan yang akan kita belajar pada pagi ini yaitu kesetiaan di dalam iman. Saudaraku, apa itu iman dan mengapa kita harus memiliki iman di dalam kehidupan kita? Makna iman diambil dari kata aslinya adalah keyakinan dan kepercayaan. Pada minggu yang lepas saya telah menjelaskan beberapa hal mengenai iman. Di dalam penjelasan saya telah mengatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Dan iman suatu kepercayaan kepada Tuhan yang dibentuk atas dasar kesetiaan dan atas kepribadian Tuhan itu sendiri. Iman merupakan tanda dari pengikut Yesus. Para pengikut Tuhan yang pertama dikenal sebagai orang-orang percaya. Iman berarti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan kepada Allah. Dan iman merupakan jalan pemulihan hubungan kita dengan Allah. Jadi saudaraku, iman timbul karena seseorang mendengar firman Tuhan. Surah Roma pasal 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi sebagai seorang Kristen, kita seharusnya memiliki iman, karena iman itu yang memimpin kita untuk bergerak kepada kehidupan yang suci, takut akan Tuhan dan bersemangat kental dalam menjalani kehidupan kita pada hari ini. Tokoh iman yang akan kita pelajari pada pagi ini yaitu Ayub. Mari kita menyelidiki kepribadian Ayub. Apakah yang membuat Ayub setia di dalam imannya sampai akhir hidupnya, meskipun ia berhadapan dengan banyak penderitaan di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut dengan pengungsian firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa menyerahkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan untuk kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Saya akan memimpin dan mengaminkan doa kita. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu karena kami dapat memuji dan menyembah Engkau pada pagi ini. Dan sebentar lagi kami ingin belajar daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga lindungi hamba-Mu di belakang salib. Sepanjang pemberitaan firman-Mu ini, Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu ini, jangan ianya dari kehendak hamba-Mu sendiri, tetapi dari kehendak Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ingin agar firman Tuhan ini akan meneguhkan, menguatkan, menyegarkan kehidupan iman kami. Berkatilah kami yang mendengar firman-Mu ini, agar kami mudah mengerti dan memahami apa yang firman-Mu katakan kepada kami. Tuhan, hamba-Mu serahkan seluruh jemaat-Mu, di mana saja mereka berada. Engkau lawati mereka, sembuhkan mereka yang sakit, hiburkan hati mereka yang bersedih, pulihkan hati mereka yang terluka. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa mukjizat-Mu akan dinyatakan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami angkatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudaraku, tajuk firman Tuhan kita yaitu kesetiaan di dalam iman.
teks firman Tuhan yang akan kita baca, saya ambil dari kitab Ayub. Bab yang pertama, ayat yang ke-22, dan Yakobus 5 ayat 11. Ayub 1:22 berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dan Yakobus pasal 5 ayat 11 pula berkata, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada, yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Terdapat kebahagiaan yang akan kita pelajari dari tajuk firman Tuhan pada pagi ini, yaitu bahagian pertama kita akan belajar tentang latar belakang kehidupan Ayub. Yang kedua yaitu iman Ayub diuji. Ketiga, kesetiaan Ayub. Dan yang keempat, akibatnya Ayub setia. Bahagian pertama latar belakang kehidupan Ayub. Firman Tuhan telah mengatakan Ayub berasal dari tanah Uz. Dia seorang yang saleh, jujur, serta takut akan Allah. Jadi saudaraku, apakah buktinya Ayub seorang yang saleh? Firman Tuhan di dalam ayat yang kelima membuktikan bagi kita Ayub seorang saleh. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang kelima, setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub melakukan perkara ini bukan satu kali, tetapi kerap kali ia melakukannya karena dia ingin menjaga kekudusan dalam dirinya serta seisi keluarganya. Ayat 8 juga membuktikan bahwa Ayub seorang yang saleh. Firman Tuhan berkata, lalu bertanya Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di sini Tuhan sendiri yang mengatakan Ayub seorang yang saleh, seorang yang jujur, dan seorang yang takut akan Tuhan. Dan selain dari itu, Ayub diberkati dari segi kehidupan jasmaninya. Ayub memiliki 10 orang anak, 3 anak perempuan dan 7 anak laki-laki. Dan Ayub juga memiliki 7.000 ekor kambing domba. Dan dia memiliki 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Dan Ayub merupakan golongan orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bahagian yang kedua, kita akan melihat iman Ayub diuji. Iman Ayub diuji dengan berbagai pencobaan. Tuhan mengizinkan iblis untuk mencoba Ayub dengan penderitaan yang sangat berat. Jadi apakah pencobaan yang dihadapi oleh Ayub, yang Ayub alami dalam kehidupannya? Yang pertama, kematian anaknya secara mendadak. Yang kedua, yaitu penyakit kulit yang memenuhi seluruh badannya. Ini penderitaan yang Ayub tanggung, yang Ayub hadapi di dalam kehidupannya. Yang ketiga, harta kekayaannya yang lenyap seketika. Dalam ayat yang ke-15 dan 17, orang Seba, orang Kasdi menyerang dan merampas semua ternakannya serta memukul penjaga dengan mata pedang. Dan ini yang berlaku di dalam kehidupan Ayub, di mana harta kekayaannya lenyap seketika. Dan istrinya meminta Ayub mengutuki Allahnya lalu mati. Itu terdapat di dalam Ayub pasal 2 ayat 9. Dan demikian juga sahabat-sahabatnya yang datang menghiburkannya, mereka mempersalahkan Ayub. Mereka berpikir bahwa Ayub menderita karena dosa-dosanya. Seperti pepatah Melayu mengatakan, sudah jatuh ditimpa tangga. Dan demikianlah keadaan pencobaan yang Ayub hadapi. Pencobaan itu terus bertubi-tubi terjadi di dalam kehidupannya dan menyebabkan sahabatnya
menyimpulkan bahwa Tuhan menghukum Ayub karena Ayub berdosa. Ini penderitaan Ayub hadapi di dalam kehidupannya. Bukan mudah bagi Ayub menghadapi situasi seperti ini. Tetapi mengapa Ayub setia sampai ke tahap itu? Di dalam bagian ketiga, kita akan melihat ada kesetiaan Ayub. Dalam hal apakah Ayub setia? Kehidupan Ayub dihancurkan dalam segala hal, yaitu keluarganya, keuangan ataupun hartanya, kesehatannya, persahabatannya. Namun Ayub tidak mempersalahkan Tuhan atas segala penderitaan yang dialaminya. Fase 1 ayat 22 berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat apa yang kurang patut. Dan Yakobus pasal 5 ayat 11 juga berkata, Ayub bertekun di dalam mengikuti Tuhan meskipun dia mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Ayub terus bertekun mencari Tuhan. Dalam hal apa ia bertekun? Dalam hal ia beribadah kepada Tuhan, dan di dalam ia memelihara imannya. Meskipun penderitaan yang dia alami, namun dia tetap beribadah kepada Tuhan. Namun dia tetap memelihara imannya di hadapan Tuhan tanpa menyangkali Tuhan di dalam kehidupannya. Meskipun istrinya suruh menyangkal Tuhan dan matilah, tetapi Ayub tidak melakukannya. Jadi keempat, kita akan melihat akibat kesetiaan Ayub itu. Akibatnya Ayub setia. Penderitaan yang dialami oleh Ayub bukan suatu pencobaan yang biasa-biasa, tetapi pencobaan yang sangat berat. Pada akhirnya Ayub dipulihkan oleh Tuhan setelah ia selesai menjalani penderitaannya yang Tuhan izinkan terjadi di atas dirinya. Jadi apakah Tuhan pulihkan di dalam hidup Ayub? Di mana Tuhan telah memulihkan ekonomi Ayub. Sudah sekian lama Ayub mengalami penderitaan. Ayub setia, dan akhir daripada kesetiaan Ayub, Tuhan memulihkan ekonominya. Di mana Tuhan akan melipat gandakan harta atau ternakannya. Dan bukan hanya memulihkan ekonomi, tetapi Tuhan memulihkan kehidupan jasmani. Ayub sembuh dari penyakit kulit dan Tuhan memberkati keturunannya. Dan firman Tuhan katakan tidak ada wanita yang secantik anak Ayub pada masa itu. Tuhan memulihkan kehidupan jasmani. Tuhan memulihkan kehidupan sosial Ayub. Kembali bergaul dengan sahabat seperti yang sebelumnya. Sebagai aplikasi daripada bahagian firman Tuhan ini, melalui kisah kehidupan Ayub ini, kita ingin mempelajari apa sebabnya Ayub setia sampai akhir hidupnya. Bukan mudah untuk setia, apalagi bila kita berhadapan dengan berbagai pencobaan yang kita hadapi. Cenderung kita berputus asa dan tidak ada harapan serta tawar hati. Ketika saya meletakkan diri saya di dalam posisi Ayub, memang bukan mudah bagi kita untuk menghadapi pencobaan seperti ini. Tetapi mengapa Ayub tidak menyangkal Tuhan sewaktu dia ditimpa malapetaka? Malah Ayub memuji Tuhan ketika pencobaan itu bertubi-tubi mendatangi dia. Jadi saudaraku, apakah sebabnya Ayub setia di dalam imannya pada Tuhan? Yang pertama, kita akan melihat bahwa dia sadar hidupnya adalah milik Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ayub pasal 14 ayat 13 hingga 15 berkata, akhirnya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingatkan aku pula. Kalau manusia mati dapatkan ia hidup lagi, maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyambut engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Di sini Bapak Ibu saudara-saudariku yang Tuhan kasih, bahwa Ayub percaya bahwa biarpun dia mati, Tuhan akan mengingatinya, merinduinya, dan akhirnya akan menghidupkan kembali pada masa hadapan.
Jadi yang kedua, apakah sebab Ayub setia di dalam imannya pada Tuhan? Dia tahu berkat yang dimiliki itu adalah pemberian Tuhan, dan Tuhan berhak atasnya. Sebab itu Ayub berkata di dalam Ayub pasal 1 ayat 21b, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena dia tahu bahwa segala apa yang dia miliki itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memberi dan Tuhan mengambil. Ayub sadar bahwa kesetiaannya kepada Tuhan merangkumi seluruh kehidupan sehariannya. Maka ia menjelaskan apa yang dilakukannya setiap hari untuk mempamerkan kesetiaannya, meskipun ia berdepan dengan penderitaan. Dia senantiasa mengabdikan dirinya kepada Tuhan, yaitu satu-satunya Tuhan yang benar. Oleh itu Ayub dapat berkata dengan penuh keyakinan, sampai mati pun aku tetap setia kepada Tuhan. Karena dia sadar bahwa dirinya adalah milik Tuhan. Karena dia sadar bahwa apa yang dia miliki itu adalah kepunyaan Tuhan. Dan dia sadar bahwa hidupnya hanya untuk Tuhan. Dan oleh itu Ayub mempunyai keyakinan sehingga dia mengatakan, sampai mati pun aku tetap setia kepada Tuhan. Dia mempunyai suatu keyakinan di hadapan Tuhan. Mari kita meniru sikap Ayub. Memang bukan mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa kita setia kepada Tuhan. Tetapi yang sangat penting bagi kita untuk membuktikan perbuatan kita dapat menunjukkan bahwa kita setia sepenuhnya kepada Tuhan dengan patuh pada kebenarannya, tidak kira senang atau susah. Kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan dalam kehidupan seharian kita. Dengan demikian hiduplah setia seperti Ayub. Kita akan mengembirakan hati Tuhan. Itulah cara terbaik kita meniru teladan Ayub di dalam setia kepada iman. Jadi saudaraku, sebagai kesimpulan daripada bahagian firman Tuhan ini, setialah pada Tuhan sampai akhir hidup. Meskipun pencobaan yang kita alami berbeza-beza di dalam kehidupan kita hari ini, kita tetap setia padanya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan Yakobus pasal 1 ayat 12 juga berkata, berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Jadi saudaraku, berkat akan kita terima apabila kita setia sampai akhir hidup kita, seperti yang dialami oleh Ayub. Di akhir hidupnya dia memperoleh berkat yang tidak difikirkannya. Tuhan memberkati Ayub berlipat ganda. Tuhan memberkati ekonomi, Tuhan memberkati jasmani, dan juga Tuhan memberkati keadaan sosialnya, sehingga dia kembali dapat bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Penderitaan yang kita alami pada hari ini, pencobaan yang kita alami pada hari ini, tidak melampaui kekuatan kita. Ingat bahwa kekuatan kita itu daripada Tuhan. Dalam menghadapi semua pencobaan pada hari ini, ingat kekuatan kita daripada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menyertai hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu pagi ini. Bapa, berkati jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu ini. Kuatkan dan teguhkan iman kami, agar hati kami tetap setia padamu. Tuhan, berikan hati kami seperti hati Ayub yang hidupnya saleh, jujur, takut, dan
takut akan Engkau dan setia pada Engkau. Walaupun ia berhadapan dengan berbagai pencobaan, ia tetap setia padamu. Tuhan, demikian juga kami, banyak pencobaan yang berada di hadapan kami. Bantu kami supaya kami tenang menghadapinya seperti Ayub. Memang sakit bagi kami untuk menghadapinya, namun Tuhan menolong kami dan memberikan kekuatan bagi kami agar kami menerima upah melalui kesetiaan itu. Bapa, biarlah firman Tuhan yang kami belajar ini akan tertanam di dalam hati kami dan ianya akan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu ini. Tuhan, arahkan hati kami senantiasa kepada-Mu dan biarlah hati kami setia di dalam iman kami pada-Mu. Tuhan, lindungi kami dan cukupkan segala keperluan kami di hari-hari yang akan mendatang. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dengan kesetiaan-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, terimalah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini dan sampai selama-lamanya.